Pesangon adalah pemberian sejumlah uang kepada karyawan yang dilakukan karena masa kerjanya sudah berakhir atau terjadi pemutusan kerja. Uang pesangon tersebut diberikan sebagai penghargaan dari pemberi kerja atas masa bakti karyawan maupun penggantian hak-hak mereka. Adanya kewajiban untuk memberikan pesangon kepada karyawan tersebut dilaksanakan apabila terjadi pemutusan kerja. Yang dimaksud dengan pemberi kerja itu bisa siapa saja, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara, perseorangan atau badan, berbadan hukum atau tidak, memiliki pengurus atau mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Nah, untuk bisa mengetahui seberapa besar uang pesangon yang akan diterima oleh seorang pekerja, maka salah satu hal yang harus diketahui adalah terkait alasan mengapa terjadinya pemutusan hubungan kerja. Karena hal itulah yang akan membedakan perhitungan uang pesangon antara terjadinya pemutusan hubungan kerja karena pensiun, mengundurkan diri, atau karena alasan yang lainnya. Uang pesangon sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Uang pesangon. Uang pesangon adalah jumlah gaji pokok yang telah ditambahkan dengan gaji tetap. Sebagai contoh, tunjangan jabatan, transport, makan, kesehatan, dan lain sebagainya. Besarnya uang pesangon yang didapatkan oleh pekerja telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yakni sebagai berikut. Masa kerja kurang dari 1 tahun sama dengan 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun sama dengan 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun sama dengan 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun sama dengan 4 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sama dengan 5 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun sama dengan 6 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun sama dengan 7 bulan upah. Dan masa kerja 8 tahun atau lebih sama dengan 9 bulan upah. 2. Uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Tidak hanya mendapatkan pesangon yang berasal dari gaji bulanan dan tunjangan saja, seorang pekerja juga berhak mendapatkan penghargaan dari apa yang sudah dikerjakan terhadap perusahaan. Nah, untuk menghitung uang penghargaan masa kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sama dengan 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun sama dengan 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun sama dengan 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun sama dengan 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun sama dengan 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun sama dengan 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun sama dengan 8 bulan upah. Dan masa kerja 24 tahun atau lebih sama dengan 10 bulan upah. Yang ketiga, uang penggantian hak atau UPH. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, maka mantan pekerja juga berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak. Uang yang diberikan tersebut merupakan penggantian hak yang mestinya diterimakan meliputi cuti tahunan yang belum sempat diambil atau belum gugur, biaya transportasi pekerja ke tempat di mana ia diterima bekerja, biaya penggantian perumahan, serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja UPMK bagi yang memenuhi syarat, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda terdiri atas upah pokok, yaitu segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari jatuh yang diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma,
yang apabila satu harus dibayar pekerja dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja. Contoh perhitungan uang pesangon. Amin di PHK oleh perusahaan dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan dengan gaji pokok plus tunjangan sebesar Rp7.500.000, maka untuk perhitungan pesangon yang berhak diterima oleh Amin adalah sebagai berikut. Uang pesangon sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 kali Rp7.500.000 sama dengan Rp60 juta. Uang masa kerja 2 kali upah sama dengan 2 kali Rp7.500.000 sama dengan Rp15 juta. Uang pesangon ditambah uang masa kerja sama dengan Rp75 juta. Uang pengobatan dan perumahan sebesar 15% dari total uang pesangon dan uang masa kerja. Uang pengobatan dan perumahan sama dengan Rp60 juta ditambah Rp15 juta dikali 15% sama dengan Rp75 juta dikali 15% sama dengan Rp11.250.000. Jadi total uang yang diterima oleh Amin sama dengan pesangon ditambah masa kerja ditambah pengobatan dan perumahan sama dengan Rp60 juta ditambah Rp15 juta ditambah Rp11.250.000 sama dengan Rp86.250.000. Dan pekerja akan mendapatkan uang pesangon apabila memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Pekerja sudah memasuki masa pensiun. Pekerja yang telah pensiun, baik pensiun secara regulasi maupun pensiun dini, wajib mendapatkan uang penghargaan. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah nominal yang diberikan. Apabila pensiun tersebut dikarenakan sakit, maka pada umumnya jumlah pesangon lebih sedikit. Hal tersebut dikarenakan adanya tunjangan lain yang dapat menggantikannya. Namun jika alasan pensiun itu karena usia yang sudah melewati masa aktif, maka uang yang diberikan akan berjumlah lebih tinggi dikarenakan tidak adanya tunjangan kerja bagi karyawan tersebut. 2. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ada beberapa hal yang umumnya terjadi apabila terdapat PHK dari sebuah perusahaan terhadap karyawannya. Yang menjadi perhatian adalah bahwasanya terjadinya PHK tidak selalu dikarenakan kinerja karyawan yang bertindak di luar aturan. Akan tetapi bisa juga disebabkan perusahaan tersebut harus mengurangi pekerja dikarenakan suatu hal yang mendesak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengalami penurunan profit. Dalam hal ini perusahaan wajib memberikan uang kepada karyawan yang terkena PHK, karena apabila tidak diberikan maka karyawan yang terkena PHK tersebut akan merasa tidak dihargai atas kinerja yang telah dilakukan terhadap perusahaan tersebut.